yang kita dapatkan memang antara kualitas lingkungan dan penyakit yang berhubungan dengan lingkungan itu belum berjalan secara mesra gitu ya. Banyak faktor sih sebenarnya. Mungkin ini kan terkait dengan kondisi lingkungan kita juga ya. Sekali lagi dalam hal ini kita timbang dan kita berharap dengan kualitas lingkungan yang terus meningkat itu penyakit yang berhubungan dengan lingkungan juga harusnya mengalami ada 109.111 orang dalam 2021 dan 109 di 2022 dan di 2023 itu menjadi 109 dan itu memang bisa sejalan. Ini yang kita inginkan. Baik. Nah, ini saya kira yang melatar belakangi yang di Tanah Bumbu ini yang pertama atau yang beberapa kali di tahun 2022 ya Pak, mana metode ini kepengen sekali kembangkan di wilayah kita. Karena apa? Karena dengan melakukan ini kita sudah bisa. Ini anggota PKK Kabupaten mungkin itu disarankan ke semua desa, desa Wesma. Nah, untuk penanaman itu mungkin itu satu hal yang sangat mudah dan sangat murah itu terutama yang kita lakukan. Dan juga dengan adanya penelitian begini menjadikan kita untuk kebijakan ke depan, terutama pemerintah daerah dan juga untuk mengalokasikan dana. Mungkin ada Bu Aspen nanti untuk mengalokasikan dana bagaimana caranya untuk nanti agar masyarakat di sana agar tidak lebih terpapar, karena kan ini tadi masih melebihi ini Pak, masih kurang Pak ya, masih di ambang mutu ya Pak ya. Angkanya sebenarnya di bawah mutu nggih. Cuma perhitungan minimal. Betul nggih. Iya. Jadi saya sangat terkesan dan juga sangat terima kasih Pak dengan adanya penelitian ini. Mungkin di lain waktu, mungkin nanti di lain desa juga Pak kalau bisa ini. Tapi saya ingin mau nanya dulu Pak, apakah ini lokos ini ditentukan ini khusus untuk pertambangan aja Pak atau mungkin yang lainnya juga Pak ini? Sebenarnya ARKL ini kan yang namanya analisis resiko lingkungan itu tidak hanya pertambangan, semua kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak ujung-ujungnya nanti penyakit bermuara kepada penyakit berbasis lingkungan itu bisa dilakukan. Contoh sederhana aja lah, kita belum pernah, setahu saya ya di Kalsel kita belum pernah melakukan analisis untuk tinggi itu untuk anak sekolah. Belum pernah kan? Itu bagus sekali kalau memang ada pendanaan dari sponsor-sponsor, mungkin dari perusahaan apa namanya? Nah, kalau dia bisa, misalnya kan ada sampel anak yang sekian orang tuh diambil. Nah itu seperti apa sih kemarin waktu dengan anak-anak ini, apakah metodologi wawancara atau misalnya pemeriksaan fisik atau seperti apa nih, itu pertanyaannya Pak. Habis itu ini kan terkait tadi dengan data ISPA mungkin ya di wilayah-wilayah tersebut ada 3 desa yang jadi sampel kita. Mungkin ke kepala puskesmas saya ini ingin menginginkan juga konfirmasi apakah ISPA di daerah tersebut cukup tinggi atau biasa-biasa aja Pak untuk desa yang menjadi sampel penelitian ini. Itu jauh. Ini penelitiannya cenderung ke apa sih, secara kalau menurut saya ya, tolong dikoreksi kalau salah. Menurut saya sih mungkin mau dilihat pengaruh aktivitas pertambangan itu dengan apa kesehatan masyarakat sekitar, kan sebetulnya begitu. Nah, cuma yang saya agak bingung Pak, kalau kita bicara masalah karbon monoksida, kalau terjadi kebakaran lahan Banjarbaru jauh lebih bahaya daripada kami di yang sana sebetulnya. Ya, kalau kita bicara karbon monoksida loh ya. Kalau kita bicara masalah tambang, harusnya bukan di CO-nya, menurut hemat saya, harusnya di debunya. Yang mana ini Pak? Yang TSP. Nah, itu dia. Jadi menurut saya agak-agak ambigu tadi di kesimpulan di rekomendasi. Yang dipermasalahkan adalah CO, tetapi yang direkomendasi adalah penanaman pohon pengusir debu.
Nah itu maksud saya belum masih kurang nyambungnya di situ. Harusnya kalau memang karena setahu saya kalau tambang ini bukan uang asap, uang debu dia. Ya kan biasanya begitu dibahasakan masyarakat dapat uang debu, bukan uang asap. Karena memang secara kasat mata kalau di kota besar malah sebetulnya harusnya lebih tinggi CO-nya daripada di tambang. Menurut pengetahuan awam saya, karena CO itu sumber utamanya adalah asap dari knalpot kendaraan bermotor. Ya. Sementara kalau tambang dia cenderung lebih ke debunya. Nah, yang membuat banyak ISPA itu dari debunya menurut saya. Kalau nah, memang pada saat di sana itu ISPA meningkat pada saat dia musim kemarau karena debu berterbangan. Yang banyak orang istilahnya yang kalau sampai bahaya kan yang paru-paru hitam ya, pneumokoniosis kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya CO itu saya kok masih kurang masih belum terlalu yakin. Tetap mungkin konsennya tinggi, tapi dibanding perkotaan jauh lebih tinggi di perkotaan menurut saya harusnya. Saya belum terlalu yakin urusan CO hasil dari tambang dengan ISPA pada masyarakat. Saya lebih yakin kalau faktor debunya. Nah itu mungkin nanti di rekomendasi yang mesti harus kita lebih jelas lagi. Rekomendasi terhadap CO ini kalau memang CO yang mau dibahas. Kalau mau debu, saya pikir sepakat dengan yang tadi ada penanaman pohon. Nah mengenai pertanyaan tadi Bu, katanya itu tadi betul. Kalau saat musim kemarau di sana itu ISPA meningkat, itu pasti ya. Tapi cenderung